怎么突然不说话了？好看啊！您觉得徒儿好看吗？师傅，您就闭上嘛。师傅，您闭上眼睛。他被宗主调去了皇府总行，徒儿就去仙门上任，亲封为仙门丹脉功勋长老。那为师要恭喜你了。靠他一人之力扭转败局，谭云当初居然没死。德老说不出1个月，那里就是我的家。隔绝，好地。您快去看看老爷吧，小姐，您可算回来了。女儿回来了呀！爹，你醒醒。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa ya guys ya, malam kita gaskan buat si Dewa Pakboy dong. Tadi siang kan udah pada puas nih, masih anak beruang. Nah, malamnya itu baru dipuasin sama si Dewa Pakboy dong. Apalagi di part 143 kali ini, ya lumayan mantap sih. Walaupun cuma banyak ngobrol, tapi alur dramanya itu mantap banget guys. So, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita akhirnya sudah melihat nih guys. Si Han Yun yang akhirnya kembali ke kampung halaman membawa si Mengyi, menemui kedua orang tuanya guys. Tentu setelah kepulangan Han Yun, dia disambut dengan hangat dan langsung diadakan yang namanya pesta meriah. Tapi tiba-tiba muncullah seorang master yang ingin menghabisi keluarga Tan guys. Yang ternyata itu adalah seorang diaken kiriman Wuhong sang ketua divisi binatang jiwa untuk membalaskan dendam. Tapi semua itu sia-sia saja karena kemunculan tetua Kun yang membantai habis sang master hanya dengan satu serangan guys. Mantap. Ternyata tetua Kun sengaja dikirimkan ke sini untuk melindungi keluarganya Tan Yun. Dan semua itu adalah perintah langsung dari ketua sekte. Perihal Tan Yun yang memiliki banyak sekali musuh, tentu Tan Yun sangat berterima kasih. Tidak lupa dia menyimpan mayat sang master di sebuah peti mati buat dikembalikan kepada Wuhong nanti guys, sebagai bentuk provokasi. Barulah setelah semua sudah siap, dia akhirnya kembali ke sekte Huangfu. Setelah memastikan Mengyi aman di tempat divisi pilnya, dia pun pergi menemui wanita ketiganya yang tak lain adalah Shen Suping. Shen Suping sudah lama menunggunya dan menyiapkan sebuah kejutan. Dan apakah kejutan itu? Mari kita masuk ke intro dulu ya guys ya. 人家都回来快半个月了，徒儿给您准备了一个惊喜。 Setelah berbincang-bincang di luar, akhirnya Tan Yun itu dibawa ke dalam istana dan dipijit-pijit sama Suping guys. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada sang guru. Ya, itu adalah salah satu bentuk terima kasihnya dengan cara memijit sang guru guys. Suping sangat senang karena divisi pil mereka itu berhasil mendapatkan posisi pertama. Dan ini sesuai dengan ramalan gurunya guys. Di mana kompetisi ketiga sekte kuno, itu pasti ada berkah dan keberuntungan di dalamnya. Ya, andai dia tahu guys, orang yang membawa keberuntungan itu ada di hadapannya langsung. Beruntungnya lagi, setelah kompetisi ke-9 divisi, nanti Suping bakal langsung dipromosikan oleh ketua sekte menjadi tetua gerbang peri. Suping pun mulai menceritakan kehebatan Tan Yun di hadapan sang guru guys. 亲封为仙门丹脉功勋长老。师傅，您当初真的说对了。那为师要恭喜你了。 Bukan hanya si Tan Yun yang selamat dari maut, tapi dia juga membawa nama divisi pil sekte Huangfu mereka itu membalikkan keadaan dan menjadi juara 1. Tapi Suping sempat kebingungan dengan perilaku Tan Yun ini guys. Ya, sang guru sih cuma bisa mengatakan Tan Yun ini bukanlah orang yang sembarangan. Ini Dewa Pakboy bisa menguji diri sendiri juga ya guys ya. Suping melanjutkan ceritanya di mana Tan Yun yang baru kembali ke sekte
langsung menghapus kultivasi putra dari divisi binatang jiwa dan beritanya itu udah kesebar kemana-mana. Yang tidak lain adalah si babi guys, dihapus kultivasinya amat Han Yun. Menurut Suping, Han Yun ini memang seorang jenius langka, tapi dia menyebabkan banyak sekali masalah di dalam sekte. Begitulah pikirnya. Mendengar itu si Dewa Pak Boy langsung salah tingkah guys. Suping tentu peduli dengan Han Yun, apalagi dia yang merupakan seorang pahlawan dari sekte Huangfu mereka gitu kan. Tapi setelah membicarakan Han Yun, tiba-tiba Suping terdiam sejenak. Dia seperti malu-malu gitu guys, membuat si Dewa Pak Boy bertanya-tanya apa yang ada di dalam pikirannya coba. Ternyata Suping ingin bertanya suatu hal. Apakah di mata gurunya dia ini cantik? Oh yeah, tentu cantik dong. 怎么突然不说话了？好看啊！您觉得徒儿好看吗？ Suping melanjutkan apakah gurunya ini lebih suka dia ketika yang sekarang ataukah lebih cantik pas dia masih jadi gadis. Waduh, ini mah jelas si Suping itu mau ngebuat si gurunya suka sama dia guys. Ngeri juga murid satu ini ya. Hanya sempat terdiam, tapi akhirnya dia menjawab, walaupun memang aku belum sempat pernah melihat penampilanmu saat masih gadis, tapi aku yakin Suping ketika pas masih jadi gadis itu jauh lebih cantik. Wow. Itu langsung membuat Suping bereaksi senang guys. Dia pun langsung menyuruh gurunya untuk menutup mata dan diam-diam mengeluarkan pil awet muda pemberian Han Yun. 师傅，您就闭上嘛。师傅，您闭上眼睛。 Suping meyakinkan kalau ini adalah kejutan yang sangat luar biasa. Han Yun pun hanya nurut doang dan menutup mata guys. Sementara Suping memakan pilnya dan tuar. Inilah sosok Suping ketika masih muda. Wow. Boleh-boleh juga ya. Cakep juga sih. Tapi kalau sama Xiao, cakepan mana guys? Coba kalian tulis di bawah kolom komentar, Mimin pengen tahu nih. Segera hanya mulutnya mengangak dan terdiam sejenak. Dia menjawab sangat cantik. Membuat Suping itu senang bukan main. Dewa Pak Boy memang beda guys ya. Semua cewek yang dia dapat itu harus masih gadis loh. Gak boleh tua-tua punya. Hihi. Kebetulan tetua Te menitipkan beberapa benih api kepada Suping dan segera dia serahkan kepada Han Yun. Ya lumayanlah. Benih api kelas atas atribut es, api burung es. Tetua Te menitipkan pesan, kalau semisal Han Yun ingin mencarinya, bisa pergi ke markas pusat Huangfu karena posisinya sekarang udah diganti guys. Dan dia bakal mengirimkan benih api tingkat venerable kelas rendah dengan atribut es dan api tentunya pesanan Han Yun itu dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Han Yun sempat terdiam sejenak dan berpikir sekarang dia harus kemana ya. Pada akhirnya dia mengajak Suping untuk menemui ayahnya Suping di kampungnya guys. Dan segera Suping menggandeng tangannya Han Yun dan pergi dari sana. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai. Suping mengaktifkan formasi dulu supaya portal masuk ke dalam itu bisa terbuka guys. Setelah dia masuk ke dalam, di sana itu sangat indah loh. Hanya sempat senang karena tempat ini itu terisolasi dari dunia luar. Di sini banyak sekali pohon musim gugur karena ibunya Suping sangat menyukai pohon musim gugur guys. Sedikit fakta, semua pohon persik di sini itu ditanam oleh Suping seorang. Karena setelah ibunya meninggal, sang ayah pun menjadi jatuh sakit-sakitan guys. Jadi pohon-pohon ini sengaja dia tanam untuk mengingat mendiang sang ibu. Suping mengingatnya pun menjadi sangat sedih dong. Enggak hanya sedih karena ibu, dia juga sedih karena ayahnya itu kesehatannya terus memburuk. Saking parahnya, dalam kurun waktu 2 tahun ini, sang ayah hanya terus berbaring di tempat tidur guys.
udah gak bisa bangun dia. Hanya berusaha membuatnya senang dengan mengatakan, dengan kesembuhan ayahmu kali ini, bakal membantu menyenangkan ibumu di surga. Yes, benar. Tanyun ini bijak juga sih ya guys ya. Situasi sempat menjadi begitu tenang dan nyaman guys. Namun semua itu berubah ketika tiba-tiba muncul seorang pelayannya Suping bernama Xiao Yu. Xiao Yu sambil menangis dan segera menyuruh Suping untuk segera melihat keadaan ayahnya sekarang. Tentu Suping sempat kebingungan apa yang telah terjadi, tapi ternyata ayahnya Suping sekarang semakin sekarat guys, udah mau meninggoy dia. Segera Suping pun menghampiri ke kediaman ayahnya bersama Tanyun. Dia berusaha membangunkan ayahnya tapi tidak ada respon sama sekali. Ibaratkan ayahnya udah gak bisa bangun guys. Udah masuk ke fase tidur panjang menunggu kematian saja. Tapi kata siapa itu semua bakal terjadi. Karena masih ada Dewa Pakboy Tanyun yang kita sebut sebagai Alrol, semua dia bisa punya nih. Harusnya sih masih bisa dia selamatkan asalkan jiwanya masih ada guys. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat episode 165 part 144 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Senin ya guys ya. Langsung saja jadi. Tanyun di sini mengatakan sayangnya ayahmu ini udah gak bisa diselamatkan. Hah? Apa? Suping auto menangis terseduh-seduh dong. Tanyun menjelaskan alasannya guys. Yang pertama, umur sang ayah itu udah terlalu tua. Lalu ayahnya sekarang itu badannya udah kelelahan, tubuhnya sudah letih. Menurut penilaian Tanyun, dengan tubuh ayahnya Supingnya sudah selemah ini, nggak bakal bisa minum obat lagi guys. Yang ada, efek obat keras itu membuat dia semakin sakit dan meninggoy. Nah, si ayah itu sempat terbangun sejenak dan menceritakan masa lalunya. Di mana dulu dia pernah dijebak oleh Kong Sun Yang Chun. Ayo, kalian lupa kan siapakah Kong Sun Yang Chun? Yang Chun itu kakeknya Kong Sun Roshi guys. Kita pernah melihatnya sekali di part berapa gitu, di mana saat kakeknya memaksa Roshi untuk masuk ke divisi pilnya. Ayahnya Suping menceritakan bagaimanakah bukti kuat si Yang Chun itu yang menggunakan segala cara untuk mengusir ayahnya Suping keluar dari sekte Huangfu. Dan dia mengambil alih posisinya sebagai ketua divisi pil Gerbang Peri guys. Nah lo, sekarang hanya ada 2 pertanyaan buat kalian nih. Yang pertama, apakah Tanyun bisa menyelamatkan ayahnya Suping? Kalau semisal bisa, gimana caranya coba? Pertanyaan kedua, kalau ayahnya Suping itu nggak selamat nih, apakah Tanyun bakal membantu Suping membalaskan dendam untuk membantai Kong Sun Yang Chun? Yang dimana dia adalah seorang ketua divisi pil Gerbang Peri pula. Ini bakalan sulit ya guys ya. Minimal Tanyun harus menjadi sangat kuat dulu dan dia juga harus dibantu sama si kera iblis nih. So kita lihat saja lagi di part 144 Nitian Cecun episode 165 NTZZ buat hari Senin. Tapi satu hal yang lebih pasti lagi, yaitu hanya di sini guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.